Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan menurut saya konten kali ini terasa spesial karena saya menemukan ya beberapa bukti bahwa Sintayong ini diperpanjang. Nah, saya akan melihat bagaimana bukti-bukti tersebut dan saya akan menganalisanya sebenarnya Sintayong ini apakah mampu untuk bisa meraih target ataupun project yang sudah diberikan oleh PSSI kepada Sintayong ini. Oke, saya akan langsung saja masuk teman-teman ya, langsung ke pembahasan. Namun sebelum masuk ke pembahasan, silahkan kalian tekan tombol like-nya, kemudian komen dan juga subscribe nanti ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi. Silahkan kalian tekan tombol loncengnya. Nah, menurut saya informasi ini belum ada ya diberitakan dari kanal-kanal sepak bola yang lain, termasuk dari channel Denny Sunmargo ya, pebasket sombong. Dan saya melihat bahwa obrolan ini sangat asik dan menurut saya ini sangat bagus untuk dibahas. Oke, di sini langsung saja saya membahas mengenai project yang diberikan kepada Sintayong. Saya lanjut, ternyata Pak Erick Thohir ini memberikan dua project kepada Sintayong ya. Dan dua project ini adalah dua project sangat besar menurut saya. Oke, kita langsung saja mendengar ya. Pelatih biasanya atlet itu pasti punya goal, nggak mungkin dia nggak punya. Pasti ada yang ingin dia capai sebelum dia pergi meninggalkan Indonesia. 지금 사실 우리 에릭 협회장님께서 먼저 얘기를 해야 되겠지만, 지금 에릭 협회장하고 같이 지금 얘기는 우리가 2026년 월드컵을 최종 예선까지 잘 진출할 수 있게끔 한번 만들어 보자고 했는 것이 지금 협회장님이 나오고 지금. Nah, oke. Yang pertama, di sini Bapak Erick Thohir memberikan project kepada Sintayong, yakni agar Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga babak akhir. Artinya kita akan melihat bagaimana ini benar-benar tujuan yang sangat bagus. Jika Indonesia terus-terusan lolos di kualifikasi ini, ya tidak ada masalah dengan kontrak Sintayong. Ya, dan kita ketahui babak akhir itu sangat lama sekali. Jadi Sintayong ini bisa dikatakan masih panjang untuk berada di Indonesia. Nah, itu adalah proyek yang diberikan PSSI kepada Sintayong yang pertama, lolos kualifikasi Piala Dunia hingga babak akhir. Bahkan ya kita ketahui saat ini pun masih kualifikasi di ronde pertama, kemudian di ronde kedua nanti hingga Juni 2024. Kemudian di tahap selanjutnya pun ya semoga saja teman-teman kita masih bisa untuk segera lolos di Piala Dunia ini agar nanti menentukan nasib masa depan Sintayong. Itu yang pertama. Oke, kemudian project yang kedua. 프로젝트 또한 우리가 협회장님하고 파리 올림픽 내년에 있는. Teman-teman, di sini sosok John Yong Sek Cheo ya, yakni penerjemah Sintayong pun seperti ketawa dia melihat bagaimana penjelasan yang dilakukan oleh Sintayong. Karena ya menurut saya mungkin apakah ini Sintayong ini lupa ya kalau itu adalah perjanjian kontrak kok dipublis. Namun ini sudah terpublis dan ya kita harus mengetahui informasi ini agar kita semua tahu. 파리 올림픽을 한번 진출할 수 있게끔 한번 만들어 보자. 이게 지금 현재 우리가 가장 큰 프로젝트라고 보면 됩니다. Wih, berarti masih lama dia di Indo. 그래서 당분간 떠날 계획은 없는데. Nah, jadi sosok Denny Sumargo pun langsung mengatakan berarti dia masih lama di Indonesia. Kemudian Sintayong pun menegaskan bahwa belum ada sama sekali rencana untuk pergi dari Indonesia karena dia memang mencintai negara ini dan dia sudah memiliki planning besar kepada Indonesia. Nah, Olimpiade Paris itu adalah proyek yang kedua teman-teman dari Sintayong ini ya. Kita ketahui berarti ada 3 proyek yang harus dilakukan oleh Sintayong. Untuk jangka pendek ini adalah Piala Asia, kemudian jangka panjangnya yakni kualifikasi Piala Dunia hingga babak akhir nanti, kemudian di Olimpiade Paris. Nah, setelah saya menggali informasi mengenai Olimpiade Paris ini, ternyata akan dilaksanakan di tanggal 1 Juli ya, 1 Juli 2024 jika itu tidak ada perubahan. Kemudian saya melihat untuk kuota Asia itu 3,5 ya, 3/5 itu untuk di Asia, untuk kuota Asia. Kemudian ada satu penambahan nanti di babak playoff. Nah, kemudian untuk
jadwalnya ini juga belum diumumkan. Nah, jadi untuk sistemnya ini memiliki sistem kualifikasi ya, nanti akan ditentukan sendiri oleh AFC, dan jadwalnya itu juga nanti akan ditentukan oleh AFC. Dan kuota sendiri untuk Asia itu 3 teman-teman, dan 1 nanti untuk ada playoff ya antara Asia dan juga CONCACAF. Itu menurut regulasi yang saya baca di peraturan untuk masuk di Olimpiade Paris ini. Artinya ya kita bisa melihat bahwa kuotanya itu 3+1. Artinya kita bisa mendapatkan 4 jatah untuk Asia. Nah, artinya ini juga menjadi tugas berat bagi Sintayong nantinya untuk bisa meloloskan timnas Indonesia di Olimpiade Paris. Artinya proyek kualifikasi Piala Dunia hingga tahap akhir dan juga di Olimpiade Paris ini juga tidak main-main. Target ini sangat besar dan target ini sangat harus diraih oleh Sintayong agar nantinya ini untuk masa depan dirinya bersama timnas Indonesia. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat bagus dan kita akan menunggu sebenarnya gebrakan yang akan dilakukan oleh Sintayong ini. Karena saya melihat untuk kualifikasi Piala Dunia ya, kita sudah tahu grupnya, kita tergabung di grup F jika nanti kita menang melawan Brunei ya, tapi itu harus mati-matian menurut saya melawan Brunei. Tidak boleh kita menyepelekan Brunei, karena jika kita menyepelekan hasilnya tidak maksimal ya pupus sudah harapan kita untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Nah, saya meyakini teman-teman dengan hal ini adalah hasil kinerja Sintayong yang sangat baik dan juga profesionalisme dari Ketua Umum PSSI. Artinya Erick Thohir ini juga memiliki kredibilitas yang sangat top menurut saya, karena memang dengan perencanaan ini memang sangat matang sekali, dan sosok pemimpin ini sangat luar biasa. Karena menurut saya Erick Thohir ini tidak anti dengan Sintayong, bahkan demi prestasi timnas untuk jangka panjang dia pun menginginkan Sintayong ini agar minta bantuan sekali lah pokoknya Sintayong ini agar Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2026. Dengan skuad saat ini yang ada, yang menurut saya ada yang tidak mungkin terjadi, dan menurut saya optimis sekali. Walaupun persaingan nanti sangat berat ya, tapi kita harus yakin karena saya melihat untuk kuota di Piala Dunia ini bertambah. Oke, 6 negara itu otomatis, kemudian 3 lagi itu akan ditentukan oleh playoff, dan saya yakin sekali Asia saat ini dengan liganya saat ini sudah luar biasa, kemudian Indonesia juga sudah membuat transformasi yang sangat luar biasa. Kita bisa menempati di peringkat 7, 8 atau 9 negara terbaik Asia lah nanti yang bisa lolos di Piala Dunia 2026. Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Vietnam saja ya di kualifikasi Piala Dunia kemarin itu 1 langkah lagi untuk bisa lolos di Piala Dunia ya di Qatar. Tetapi 1 langkah itulah Vietnam gagal. Vietnam saja bisa teman-teman untuk bisa meraih pot 2 yang saat ini di peringkat AFC. Artinya kita bisa juga, apalagi sekuat kita dengan Vietnam saat ini ya, kita lihat dari market value, kemudian bagaimana sekuat timnas Indonesia ya saat ini sangat berbeda jauh lah dengan Vietnam. Saya melihat ini adalah kesempatan emas, kesempatan berharga. Nah, kita sama-sama dorong agar nantinya timnas Indonesia mampu berprestasi sehingga Sintayong ini bisa lebih lama untuk berkarir di Indonesia dan melatih timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian dengan bukti ini? Apakah kalian yakin nantinya Sintayong akan memaksimalkan 2 proyek ini dengan baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.